guys, jumpa lagi. Kita mau membahas soal kisruh Sabah. Benarkah Sabah mau masuk Indonesia atau pernah mau masuk Indonesia? Sebelum bahas hal ini, kita lihat dulu yuk masalah yang membelit Sabah sekarang. Pertama, negara bagian Malaysia ini memang sedang resah dan menuntut pembagian hasil dari persekutuan Malaysia sesuai perjanjian. Partai oposisi menggenjot isu ini. Lalu, masalah kedua, ahli waris Sultan Sulu di Filipina juga mengklaim berhak atas Sabah. Sang ahli waris menang di arbitrase Prancis, lalu menyita aset Petronas. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan, kita simak dulu yuk video dari Parlemen Malaysia berikut ini yang berisikan pernyataan politikus Malaysia yang mengangkat soal sengketa Malaysia dengan ahli waris Sultan Sulu itu. Apabila isu berkenaan dengan kedaulatan negara kita, terutama sekali isu perihal Sabah ini, yang pun sejak sekian lama sering tergantung kerana ketiadaan ketegasan kerajaan persekutuan dalam mempertahankan mereka. Kalau saban tahun kita selalu dengar tentang ucapan dan laungan yang mengatakan bahawa setiap inci tanah Sabah akan dipertahankan. Tetapi hari ini adalah bukti jelas bahawasanya kerajaan apabila kita selaku pemimpin yang datang daripada Sabah, malah saya agak terharu juga kerana ada sokongan daripada ahli-ahli parlimen yang datang daripada Semenanjung Malaysia yang turut bersama-sama kita hari ini untuk memastikan agar kerajaan dan parlimen ini membincangkan mengenai isu pokok dia. Ini bukan soal Petronas semata-mata, tetapi keberanian waris Sulu ini sehingga ke tahap mereka sanggup untuk ke mahkamah luar negara. Tadi disebut oleh rakan saya, di Parlimen Filipina contohnya dibahas secara terbuka. Jadi kalau kita di Parlimen Malaysia ini kononnya kalau kita bahas seolah-olah kita mengiktiraf, apa pula sifat sikap kerajaan Filipina yang secara terang-terangan membahaskan isu tuntutan mereka terhadap Sabah ini di dalam Dewan Rakyat mereka. Seolah-olah mereka tidak menghormati hubungan diplomatik di antara Malaysia dengan Filipina. Jadi kalau mereka boleh berani membahaskan isu ini di Dewan Terbuka, apa sebab kita pula di Malaysia ini, walhal dari segi sejarah dan perundangan dia, setelah kita merdeka membentuk Malaysia, apa sebab Parlimen Malaysia takut untuk membicarakan dan membahaskan isu ini? Sepatutnya tadi kenapa kita minta untuk dibahaskan? Kerana kebetulan ada menteri luar duduk dalam Dewan. Jadi kita ingin tanya kepada menteri luar, kalau kita sentiasa mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat di peringkat antarabangsa khususnya, kenapa tidak meletakkan salah satu item di dalam agenda di dalam mesyuarat itu mendesak kerajaan Filipina menggugurkan tuntutan mereka terhadap Malaysia, terhadap Sabah? Kerana jika tidak, ianya sebenarnya sebagai satu pencabulan terhadap kedaulatan negara Malaysia. Ini yang kita mau sebenarnya. Itu tadi pernyataan politikus Partai Warisan. Ia mengecam sikap pemerintah Malaysia yang terkesan diam saja soal sengketa dengan ahli waris Sultan Sulu berkaitan dengan Sabah. Kasus ini memang pelik guys. Tampaknya Malaysia amat kaget setelah pihak Sulu menyita aset Petronas. Kita simak dulu yuk penjelasan yang sudah disiapkan oleh tim kami. Malaysia memang tampak kaget, bahkan panik. Soalnya pada Juli lalu, tiba-tiba kuasa hukum ahli waris Sultan Sulu berhasil menyita aset anak perusahaan Petronas. Total nilainya sekitar 29 miliar rupiah. Aset Petronas itu berada di Azerbaijan, Kaukasus Selatan. Pertanyaannya tentu saja, kenapa pihak ahli waris Sultan Sulu bisa melakukan itu? Penyitaan itu rupanya berkaitan dengan putusan arbitrase Prancis pada Februari lalu. Saat itu, ahli waris Sultan Sulu memenangi gugatan. Pengadilan menyatakan penggugat berhak mendapat uang sekitar 223 triliun rupiah dari Malaysia. Uang ini semacam kompensasi uang sewa atas Sabah yang belum dibayar oleh Malaysia. Pemerintah Malaysia menganggap putusan ini tidak sah dan melanggar undang-undang. Tapi, ternyata ada penyitaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kok ada uang sewa atas Sabah? Uang sewa itu bermula dari kisah di zaman penjajahan Inggris. Pada tanggal 22 Januari 1878, Kesultanan Sulu dan Inggris membuat sebuah perjanjian. Isinya Borneo Utara, termasuk Sabah, disewakan atau diserahkan kepada Kongsi Dagang Inggris dengan imbalan 5.000 dolar Malaya per tahun. Selama masa penjajahan Inggris di Sabah,
pemerintah Inggris rutin melakukan pembayaran tahunan kepada Sultan Sulu dan penerus tahtanya. Nah, dalam perjanjian Mavilindo disepakati pula, Malaysia meneruskan kewajiban Inggris itu setelah Sabah bergabung dengan Malaysia. Selama bertahun-tahun Malaysia pun membayar kewajiban itu kepada ahli waris Sultan Sulu secara rutin. Tapi pada tahun 2013, tiba-tiba pemerintah Malaysia menyetop pembayaran. Lalu, pada tahun itu juga muncul serangan kelompok dari ahli waris Sultan Sulu. Mereka sempat menduduki Sabah Timur yang membuat pihak Malaysia turun tangan dengan kekuatan senjata. Pada tahun yang sama, Sultan Sulu juga minta bantuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat media massa. Tapi tak ada tanggapan pemerintah. Selama ini pemerintah Indonesia bersikap netral. Bahkan saat aksi ganyang Malaysia di zaman Bung Karno, Indonesia tidak terlibat soal konflik Sabah. Yang dilawan Indonesia ialah negara boneka buatan Inggris. Dan selama ini tak ada pula manuver masyarakat Sabah yang mau gabung Indonesia. Kalau mau lepas dari Malaysia, Sabah sepertinya bisa berdiri sendiri. Saat ini, selain soal sengketa dengan Sulu, Malaysia juga menghadapi masalah dengan orang Sabah sendiri. Yakni, pembagian hasil 40% dari pendapatan Sabah. Dasarnya adalah perjanjian pada 1963 antara Sabah dan Sarawak dengan Malaysia. Soalnya, orang Sabah merasa alokasi dana dari persekutuan Malaysia selama ini jauh dari angka itu. Isu tersebut terus diangkat oleh partai oposisi di Sabah. Nah, itu guys penjelasan soal Sabah dari tim kami. Semoga masalah Sabah segera selesai. Makasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.